Oke, lanjut. Oke. Masih di turunan alkana nih, jawab. Perbedaan dari aldehida dan keton dari gugusnya adalah, ini udah dibahas juga di video-video awal ya, di awal-awal nih. Oke, ini ada aldehida sama keton. Apa nih? Aldehid atau aldehida ini bersama keton. Ayo, ingat nggak nih apa gugus fungsinya? Betul, gugus fungsinya adalah CHO. Kalau keton apa? Betul, CO. Sip. Udah selesai gitu kan ya. Kayak ini mereka bisa dites menggunakan penambahan reaksi Fehling gitu ya. Jadi kita bisa tes dia. Nah, ini kita bisa tes dia pakai reaksi Fehling. Nah, nanti akan terjadi perbedaan antara mereka. Nah, gitu. Apa perbedaannya? Nah, kalau aldehida gimana? Kalau keton gimana? Gitu ya. Nah, kalau dikasih larutan reaksi Fehling, nah, kalau yang memiliki gugus CHO atau aldehida dia menghasilkan endapan merah. Merahnya merah bata gitu ya. Sedangkan ini tidak. Nah, ini akan menghasilkan endapan merah. Gitu. Oke. Sedangkan yang keton itu tidak. Kayak bayang ya. Sip. Nah, tapi yang ditanyakan kan nggak itu. Yang ditanyakan adalah apa tadi? Cuman jenis gugusnya aja. Gugusnya mana? Ya ini. CHO itu punya aldehida, keton itu CO. Aldehida, CHO, keton CO. Oke, selesai. Gitu. Ngeri ya? Oh, mudah atau mudah bingit nih? Mudah insya Allah. Oke. Sip. See you. Bye-bye. Oke, lanjut yuk. Jumlah atom C yang sama di posisi jumlah atom yang sama, hubungan aldehida dan keton gimana nih kira-kira? Betul. Baik-baik saja, rukun dan bersahabat, gitu ya. Oke, enggak ya kita bahas ini. Jadi ini berhubungan dengan sifat fisik antara aldehida dan keton. Oke, kita punya aldehida misalnya gini ya, aldehid atau aldehida. Terus satu lagi di sini saya punya keton. Oke, apa aja nih hubungannya di sifat fisiknya? Sifat itu misalnya gini, di posisi suku rendah, suku rendah. Di suku rendahnya dia kalau aldehida ini berupa gas. Gitu ya. Kalau keton di suku rendah berupa apa? Zat cair yang mudah larut. Ini zat cair. Zat cair mudah larut. Mudah larut. Gitu. Kalau suku tingginya, sorry. Kalau aldehida di suku tinggi, kira-kira apa? Betul. Ini berupa zat cair yang kental ya. Kalau ini di suku tinggi. Suku tingginya ya, berarti jumlah C-nya itu banyak. Ini berupa di zat cair yang kental. Zat cair kental. Dan dia juga baunya nggak enak ya. Jadi aldehida di rantai karbon yang banyak di kondisi itu dia berupa zat cair yang kental dan baunya biasanya nggak enak gitu ya. Baunya enak ya, baunya enak. Harum gitu ya. Kalau keton di suku tinggi apa yang terjadi? Keton di suku tinggi berupa zat padat. Zat padat. Kalau di suku sedang, keton itu dia berupa zat cair tapi yang suka larut ya kalau di suku sedangnya. Terus gimana kalau di jumlah C-nya yang sama? Ya, jumlah C-nya sama. Jumlah C sama. Di jumlah C yang sama, mereka mempunyai aldehida dan keton itu memiliki perbedaan. Untuk aldehida itu titik didih dan titik lelehnya cenderung lebih rendah ya. Di sini titik didih sama titik lelehnya ya. Titik didih dan titik leleh cenderung lebih rendah ketimbang dari keton. Kalau keton berarti dia titik didihnya dan titik lelehnya dibanding dengan aldehida tentunya ya, dibanding dengan aldehida itu cenderung lebih tinggi. Gitu kurang lebih itu di kondisi C yang sama. Pertanyaan tadi di kondisi C yang sama. Di C yang sama, titik didih aldehida
lebih rendah daripada titik tinggi daripada titik didih atau titik leleh keton gitu ya. Yang mana kira-kira? Oke, yang ini ya, aldehida memiliki titik didih dan leleh relatif lebih rendah ketimbang keton. Iya, benar. Gitu ya. Sip, itu yang namanya sifat fisisnya. Nanti ada sifat fisis, juga ada sifat kimianya. Oke ya. Oke, sip. See you. Dadah. Oke, lanjut. Berikut yang bukan kegunaan aldehida dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Aldehida kehidupan sehari-hari itu bisa buat apa aja sih, gitu kan ya? Sip, coba kita cek. Ini ada aldehid. Nanti kita akan cek juga keton juga, coba kita cek keton juga nanti karena dia dalam proses pembelajarannya sering dibaringin gitu ya. Aldehida itu contoh penggunanya itu apa? Sebagai pengawet mayat. Serem ya. Ini ada pengawet jenazah atau mayat. Karena tidak hanya manusia, untuk hewan juga bisa. Terus ada juga untuk bahan industri plastik ya, atau bahan plastik. Itu pakai aldehida juga tuh. Bahan plastik. Oke, terus ada apa lagi? Antiseptik ya, bahan sebagai antiseptik. Oke. Membunuh kuman ya. Terus apalagi pemberi khas kayu manis ya, baunya bau wangi kayu manis atau aroma khas kayu manis lah gitu ya, aroma kayu manis. Kayu manis ya, bukan kamu manis ya. Kayu manis. Oke, kamu manis juga boleh juga ding gitu ya. Apalagi khas vanili atau aroma vanili. Kalau kalian bikin roti tuh kan suka pakai vanili tuh ya, aroma vanili itu dari aldehida tuh. Oh gitu ya. Iya gitu ya. Oke, itu aldehida. Kalau keton apa coba keton? Itu ada pelarut cat kuku. Sebagai pelarutnya ya. Pelarut cat kuku. Apalagi ada, ingat ya? Betul. Bahan baku pembuatan pasti juga ternyata pakai keton juga. Selain tadi pakai apa? Aldehida juga pakai keton juga. Bahan plastik. Terus apalagi? Oke, hormon reproduksi manusia. Wah ini hormon reproduksi. Reproduksi manusia. Ingat nggak yang belajar biologi nih? Apa aja coba di manusia? Ada testosteron sama progesteron, itu hormon produksinya gitu ya. Nah, kita cari di antara ini yang bukan sebagai pengawet mayat. Iya betul ya kan. Bahan baku pembuatan plastik, betul. Terus ada antiseptik, betul. Ada zat pemberi aroma khas pada kayu vanili, kayu manis ada. Ini ada semua loh. Yang bukan yang mana nih? Ini menjebak ya. Yang bukan yang ini. Jadi lihat di sini sama-sama bahan plastik. Bahan plastik di sini yang ini itu bukan dari aldehida tapi dari keton. Bisphenol ini dari keton. Gitu. Hampir aja kita kejebak ya. Karena sama-sama bahan baku plastik. Jadi di aldehida bisa digunakan, keton juga bisa, tetapi beda namanya. Kalau di ini namanya bisphenol ya. Jadi ini keton yang punya ini. Oke. Sip, berarti yang bukan yang mana? Yang B. Ini dia. Sip, cakep. Oke, ngerti ya? Sip, see you. Dadah.